Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan atas hidayah sampai saat ini kita bisa bertemu di waktu yang sudah malam. Tetapi nikmat Tuhan ini kalau kita tidak manfaatkan dengan betul dan penuh semangat, setiap hari harus ada sesuatu yang baru yang kita ciptakan atau perbaikan, maka kalau dikatakan Bill Gates atau Steve Jobs itu kita boleh lahir dengan keadaan miskin, kalau bisa ketika kita pulang itu ada anak cucu kita yang tidak susah gitu ya teman-teman. Nah jadi dengan adanya perubahan transformasi yang begitu dahsyat ya dari tahun 2010. Dulu tahun 2010 saya mulai blogging Amazon affiliate ya, dari Amazon affiliate, eBay dan lain sebagainya. Nggak nyangka bener tahun 2012 mulai 10 ke sini ternyata Indonesia udah ada toko bagus dan lain sebagainya. Dulu nggak pernah nyangka juga bahwa semua bermuara di teknologi. Nah, teknologi ini juga enggak sekedar kita bikin apps gitu. Makanya saya training ini supaya teman-teman nggak cuma bikin apps juga nggak dipakai, nggak digunakan, itu saya juga rasa ada yang kurang gitu ya. Aku yakin kalau bikin apps ini sebulan aja teman-teman udah banyak ilmu nanti yang kita dapatkan dari D3 sampai D30 nanti itu pasti banyak banget. Nah, setidaknya di sini teman-teman mulai dinalarkan dengan logika, kemudian dengan tips, kemudian dengan apa sih peluang-peluang bisnis dan apa yang kita harus kuasai untuk paling tidak kita mampu berikut andil atau mencoba nanti pada endingnya usaha ya. Baik itu nanti kita bikin startup, apa nanti bikin usaha, ataupun kita menjadi agensi, itu juga masih luar biasa. Jadi ada satu metodologi pakem kita gunakan adalah botol ya. Botol itu kita berusaha, optimis, setelah kita usaha, ingin belajar, optimis, yakin kita bisa, dan kemudian juga nanti kita tenaga orang lain, tolnya tenaga orang lainnya. Jadi teman-teman untuk memakai tenaga orang lain minimal teman-teman harus paham dulu gitu ya, paham dengan banyak sisi di teknologi ini gitu. Jadi nggak cuman hanya bisa bikin apa ini namanya apps gitu nggak, tetapi teman-teman nanti harus bisa mengerti nih arahnya mau kemana, gimana cari duitnya dan gimana cari big data itu seperti apa gitu kan. Jadi setidaknya peluang untuk menjadi salah satu founder startup atau memudahkan ya apps ini atau web ini memudahkan bisnis kita yang sudah ada, atau ketiga menjadi agensi dalam aplikasi ini juga masih luas banget gitu ya teman-teman. Nah kita lanjut, fundamentalnya seperti itu. Jadi kenapa begitu penting teman-teman untuk tahu bahwa betul kita nggak perlu menjadi coder atau programmer yang luar biasa pada saat ini, karena adik-adik kita per tahun itu memunculkan ribuan bahkan puluhan ribu programmer hebat. Tetapi gini, staff saya ada di Excel Axiata, ada di Gojek, ada di Tokopedia gitu ya. Nah, kita sehebat apapun belajar yang akan terus menerus ya, kecuali memang hobi dari masa lalu ya, kita bisa terus expertkan itu. Tetapi umumnya pada yang saya ketahui teman-teman hampir nol purple ya, atau hampir nggak begitu paham lah dengan apa Laravel, CI, Python, database, DBSM dan lain sebagainya, itu kan rumit. Nah paling nggak nanti sama dengan saya nggak begitu juga paham coding teman-teman. Paling nggak nanti ketika training ini selesai teman-teman mulai paham ya. Paham bukan berarti expert untuk melakukan, tetapi untuk konsep, lebih ke apa ya, lebih ke desain produk gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika hire orang atau siapapun pakai tool tadi, tenaga orang lain, teman-teman benar-benar tahu, dan itu nanti bisa berpeluang besar banget untuk di masa depan ini ya. Jadi sebelumnya juga ada
umumnya orang ini kan lagi digital seperti ini, peluangnya besar banget ya. Tapi orang ini tidak begitu mengerti. Contoh begini, saya sering tiap hari dapat inbox atau WA atau Telegram tuh, Mas Toha bisa nggak bikin aplikasi kayak Gojek gitu ya. Nah itu booming daripada proses bisnis itu seksi banget gitu ya. Gojek, toko online, kemudian GoMases dan lain sebagainya itu seksi banget. Tetapi kalau kita tidak barengi dengan pengetahuan, nah ini yang akan repot ya. Ketika kita sebagai agensi, ya kita harus mengerti juga kira-kira bagaimana handling orang-orang seperti ini gitu kan, teman-teman. Nanti ditanya dia itu personal atau apa gitu dari backgroundnya. Kalau memang personal, hanya ingin coba-coba, nanti teman-teman bisa arahkan ke builder dulu gitu kan. Nah, jadi untuk trial ya itu tadi, silakan dicoba dulu, atau kalau cocok ya silahkan subscribe bulanan gitu kan, untuk belajar bagaimana seseorang itu yang sudah tanya, itu berarti dia punya dream, paling nggak punya keinginan tinggi, namun ya itu tadi rata-rata hanya untuk pingin kayak Gojek, pingin kayak Tokopedia. Dia nggak tahu bahwa proses yang dia lihat itu Tokopedia dan Gojek itu makan nggak cuman 1-2 miliar, mungkin ratusan miliar ya uang semua itu teman-teman, untuk mendevelop, maintenance, ada namanya non-stop development dan lain sebagainya. Nah makanya dengan adanya hal-hal ini memungkinkan sekali, tetapi builder adalah basic teknologi yang sangat bagus sekali, dengan ditambah fundamental teknologi dan ilmu-ilmu yang lain, sehingga untuk praktek kita mencoba itu nggak begitu makan biaya, dan kita ketika nanti kita sudah banyak tahu ilmu dunia teknologi, teman-teman, untuk hire orang juga yang profesional, yang adik-adik kita baru lulus yang lagi kuat-kuat ngoding itu lebih mudah banget ya. Nah, balik tadi materi kita, saya cek ya, flat icon sama integrasi web. Nah, jadi saya langsung ke ini aja ya, saya share screen dulu. Saya share screen gini. Nah, ini untuk pengetahuan ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita yang serius gitu ya, yang benar-benar ngoding sendiri, ini ada namanya GitLab. Sorry. GitLab ini adalah apa ya, tools untuk yang paling enak apa ya, untuk bekerja sama lah dalam suatu project gitu kan. Misalnya saya ada project Bapenda gitu ya, atau e-portal ini BPN, atau yang banyak orangnya mana ya. Oh ini, misalnya ini saya juga bikin nih kayak ojek online gitu ya, tapi belum selesai. Ini udah 2 tahun teman-teman belum selesai gitu. Jadi kalau yang beneran tuh ya repot banget gitu. Nah contoh ini membernya gitu ya. Nanti teman-teman ketika hire orang itu juga akan tahu, oh pakai GitLab gitu ya. Jadi ini hire-nya orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 6 untuk yang di mobile aja nih. Ini mobile ya, mobile Android-nya atau iOS pakai Kotlin kita. Nah di sini teman-teman paling nggak ada tahu, oh GitLab itu adalah tools untuk dimana satu dengan satu yang lain, developer yang lain itu bisa mengerjakan tugas. Misalnya alangkah repotnya ketika tugas itu kita ngerjakan MS Word gitu ya. Oh ya, aku ngerjain yang bagian tengah, aku yang ngerjain bagian belakang, aku ngerjain bagian depan. Nah teman-teman kalau nggak pakai software tool seperti ini kan bingung nanti. Di copy dulu, disusun lagi. Nah kalau ini sudah enggak. Jadi ada apa namanya? Ada sistemnya, ketika dia masukin, nge-push namanya, nanti akan otomatis terstruktur. Nah, jadi project itu akan rapi. Nah ini sebelum kita lanjut ke materi, biar saya sharing-sharing, biar teman-teman tahu ini GitLab, GitHub itu seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi sini ini 19 jam yang lalu nge-push ya, namanya open. Ini mohon jangan dicoret ya, gimana ngapus coretannya ya. Pause aja kali ya, nanti share screen lagi. Teman-teman jangan dicoret ya. Saya coba share screen. Nah di sini, nah teman-teman, nah situ ya. Nah artinya ini adalah yang custom. Custom kita bisa ngelihat apa yang dia kerjakan gitu. Dan ini benar-benar manual coding betul. Nah, untuk satu fitur atau satu fungsi itu, nah segini banyaknya codingannya teman-teman. Ini hanya satu fitur ya.
Itu namanya sebanyak ini. Nah, jadi ketika dia custom, kenapa mahal? Karena memang semua kita lakukan sesuai dengan dengan keinginan kita. Kalau native itu mampu, nah seperti itu. Nah, ini fix open map with Togo. Jadi ketika teman-teman nge-share alamat map yang URL itu di WA, ketika dibuka kan ada open with Gojek, open with Grab, open with Map gitu kan. Nah, ini ketika install aplikasi nanti ojek online kita nanti bisa open dengan ojek ini salah satu jenis kerjaan itu seperti itu ya. Nanti teman-teman biar tahu nih GitLab seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ini apa ya? Nah, caranya sih saya sebenarnya pingin nanti akan aku kasih akses teman-teman, aku ngasih satu sampel di satu akses. Cuman kebetulan saya ini sudah agak trauma, jadi ngasih akses kepada mereka yang tidak terverified atau bareng-bareng itu banyak rawan sekarang hacker ya. Jadi sebenarnya aku udah mau ngasih sampel seperti ini tak open kan, silahkan tinggal di copy paste dan diikuti. Nah, cuman seminggu yang lalu kita luar biasa juga ininya. Cuman saya lagi cari jalan supaya gimana teman-teman tinggal ini copy and paste ini sih sebenarnya. Iya Pak, kemarin nggak ada itunya. Nah itu aku ketika bingungnya gini, ketika ngasih ke satu akun yang banyak digunakan orang gitu ya, nah kita nggak tahu ternyata di situ ada ya gitulah banyak yang ini juga, jadi akhirnya saya tutup juga akun bersama itu gara-gara itu. Nah, oke kita lanjut. Oke, kayaknya saya mau pindah ini dulu deh, pindah ke sinyalnya jelek. Nah jadi gini. External link ya, external link itu saya buka satu lagi yang mana nih? Yang punya saya. Oke, ini external link. Sebenarnya kalau di ini web view sih, cuman karena kita udah punya frame-nya itu jadi nggak kelihatan web view banget dan itu cepat gitu ya. Istilahnya udah hampir seperti native. Tapi dengan metode manggil HTML pakai iframe gitu kan, atau enggak iframe juga kita udah sediakan di ini. Kalau kemarin belajar internal link gitu ya, nanti kita ulas lagi internal link seperti apa. Nah kalau desainnya tinggal copy paste aja teman-teman. Kayaknya saya pindah sinyal dulu bentar ya. AC-nya paten ini, nyala sinyalnya. Oke, saya lanjut dulu. Ini kok bisa bahasa Jawa, Pak? Orang mana sih, Pak? Tolong aku. Wah, Mas, lama di Jombang, mondoknya dulu sekolah. Bentar ya, aku orang Tulungagung. Orang Jawa Timur, bukan Jawa. Saya Blitar, Pak. Tonggo. Nah, jadi ini saya kasih contoh di sini ada aplikasi desa ya. Ini nanti saya kasih dosen banyak, nggak cuman ini, cuman secara teori nanti teman-teman harus paham dulu ini ya. WP, nah di sini. Jadi udah waktunya bayar wifi apa nih? Nah jadi gitu, external link itu kita menghubungkan atau memanggil data web yang ada yang kita masukkan di sini, kita tampilkan di sini gitu ya, tanpa harus membuka browser lain, itu kan gitu. Nah jadi di aplikasi ini sendiri, nah di sini ada, karena ini contohnya. Nah, kalau kemarin kan makainya data offline ya, teman-teman ya. Misalnya kalau di sini teman-teman pokoknya kuncinya di SRC ini dicek kalau mau ganti gambar mana ya, biar paham saya ulangi. Nah, ini silakan nanti hapus saja. Nah, ini artinya setiap gambar yang ada di sini itu pasti manggil itu ya. Nah, teman-teman nanti kalau nggak ini silakan coba masuk atau daftar di upload to apps ini CDN, atau banyak sih kalau misalnya teman-teman nggak mau di situ, misalnya
banyak banget sih ininya apa. Nah ini post image juga bisa, image ini juga bisa banyak. Nah jadi saya coba masuk. Nah di sini teman-teman bisa menjadikan gambar-gambar tersebut menjadi link ya, karena butuh banget ya. Jangan lupa pokoknya setelah titik 2 ini HTTPS inilah yang kita perlu ganti. Nah itu teman-teman bisa di sini, bisa juga di sini. Nah ini punya saya, ini teman-teman nanti bisa daftar aja nggak apa-apa. Nah jadi gambar yang ada semua ini adalah yaitu sebenarnya external link ya. Kita manggil gambar yang ada dari luar. Nah, seperti ini. Tetapi karena kita sudah menggunakan codingan yang memang baik dan server kita baik ya, kita mau pindah ke sana terus kita balik lagi ke sini gitu, nggak memerlukan waktu yang lama dan nggak ngeloading satu-satu, enggak ya. Nah, gitu, apalagi di HP lebih cepat gitu. Kalau di laptop ini memang agak ini kurang, emulatornya lambat. Nah, ketika teman-teman balik ke sini, nah prosesnya ini ya cepat, berapa detik aja. Kalau di HP itu bahkan 1 detik gitu. Langsung muncul gambar ini tanpa ada loading. Nah, teman-teman bisa ganti sendiri, terserah dari mana aja, dari CDN saya bisa, dari orang lain bisa. Nah, itu nanti silakan daftar. Nah, kemarin pelajarannya itu kan menginternalkan, manggil data yang ada, yang kita sudah buat, fitur yang sudah kita buat, ketika diklik langsung lari ke situ ya. Nah, saat ini kita manggil data yang ada di luar, yaitu webnya. Kalau web, teman-teman nanti bisa cek tandanya seperti ini, bukan data image ya, href. Kita cek sini. Bukan. Nah, contohnya mana ya? Oh, desa masih jauh. Oh, kalau ini kayaknya nggak ada di bawah sini. Ini kayaknya. Nah, kalau data offline di sini, pokoknya kalau tulisan data offline itu pasti ke bawah ya. Artinya apa namanya? Ke internal, ke link, ke fitur yang kita sudah buat itu kalau tandanya data offline gitu kan. Nah, kita ngambilnya ya kemarin itu dari sini data param ini sampai sini. Nah, itu kan udah tahu ya caranya, atau saya ulang lagi nanti nggak apa-apa. Nah, kita coba cara yang gimana supaya lari ke web gitu ya. Nah, jadi data offline tadi itu teman-teman kita ganti dengan href. Nah, href-nya lari mau kemana gitu kan. Kalau web kita larikan ke Taha Putra misalnya gitu. Nah, ini ya. Ini kan kita pakai yang href ini. Pokoknya nggak usah tahu artinya dulu, pokoknya dihafal dulu. Nah, yang biasanya setelah A ini, buka kurung A ini kan data offline yang internal link, kita pakai href ini sama dengan, nah ini. Nah, ketika ini diklik, teman-teman nanti itu lari ke apa namanya, ke web kita gitu kan, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk apa namanya, untuk data offline yang seperti itu. Jadi kita bisa juga ini kita copy ya, href sini kita copy sampai titik 2 ya. Nanti pokoknya kalau buka kurung ini teman-teman hafalin aja nggak apa-apa dulu. Nanti baru kita kasih materi HTML-nya biar cepat gitu ya. Kita mau ganti desa ini ke web gitu ya. Misalnya gitu. Kita cari dulu tulisan desa. Ctrl F, teman-teman bisa nggak apa-apa, Ctrl F bisa. Atau cari manual juga bisa, nggak apa-apa. Desa, seperti ini. Nah, di sini kan tadi data offline kan ini. Kalau data offline param sampai sini itu pasti dia manggil, nggak sampai sini ya. Nah, image itu pasti buka kurung, tutup kurung. Pokoknya sampai buka kurung ini, teman-teman bisa ganti external link dengan cara tadi tambah href, copy paste seperti ini. Nah, teman-teman ini bisa digeser seperti ini juga nggak ada masalah. Ini bisa kayak gini. Nah, ini ketika awalnya, saya bikin awalnya dulu ya, lari kemana dia sebelum tak ini. Nah, di sini ketika tak klik, dia lari ke ini aplikasi desa yang saya udah linkkan ya, web Klaten gitu misalnya gitu. Tetapi saya
Tapi ini kan fitur yang bawaan yang saya sudah bikin, fitur bawaan dari homepage gitu ya. Nah, ini yang aku bikin di sini lah. Ini ada salah satu contoh wisata di sini kayak. Nah, ini bukan. Wisata bukan ini. Oh, bukan. Dia, nah itu aku larikan ke situ kan. Kalau kita lihat, nah wisata ini, aku larikan ke sini. Nah, wisata ini kita kan manggilnya kemarin dari teks ya. Teks external link nanti tak ulas lagi. Aku manggil ke situ kan. Nah, sekarang aku manggil lain dari data offline sampai ini titik 2 tadi nanti seperti ini. Ini boleh kayak gini kalau bingung, kalau enggak di mepetin enggak ada masalah. Yang penting 2 ini ya. Nah, tutup kurung, buka kurung ini. Kalau aku simpan yang desa tadi, diklik larinya ke web tersebut gitu. Jadi untuk web sendiri triknya teman-teman kan web kalau toko online atau apa kan banyak ya. Kalau ini kan saya memang landing page kebetulan. Ketika itu banyak teman-teman ambil slash-nya misalnya kayak apa ya? Saya punya web, kita buka Bukalapak deh ya. Kalau Bukalapak itu dikasih security nggak bisa kita. Kalau teman-teman punya webnya sendiri, nah nanti misalnya seperti ini, ada buka emas ya, kita klik ya buka emas, ini sampai sini aja. Nah ini nanti teman-teman, misalnya ini buka emas, motor, mobil dan lain sebagainya, tinggal ambil itunya tadi, link yang ini tadi, nah, dibuka emasnya aja, nah gitu misalnya. Nah, jadi dengan banyaknya link di sini, apa namanya, banyaknya icon di sini, teman-teman bisa ngambil misalnya toko online, dia diambil sesuatu yang memang teman-teman mau tampilin di sini gitu. Kalau itu apps sebuah desa atau apa, ya teman-teman bisa manggil aja di sini. Mau dikasih apa, cara manggilnya setiap web itu pasti ada page-nya gitu. Kalau ini buka emas, kalau misalnya kita cek lagi, aku yakin setiap web pasti ada seperti itunya. Misalnya satunya voucher game atau apa, atau produk apa misalnya kan, banyak kategori produk, motor, elektronik, handphone, gitu. Misalnya motor seperti ini ya. Nah ini berarti pasti ini, plus motor ini. Diambil aja nggak apa-apa. Nah seperti itu. Saya yakin setiap web, baik web sekolah apa-apa, teman-teman jangan mentah-mentah untuk ngambil semua gitu ya. Jangan ambil langsung semua gitu. Kecuali landing page kayaknya nggak ada itu. Nah, ketika kita klik di sini, berarti dia ya apa, lari ke, belum bisa simpan ya. Itu akan lari ke web tersebut gitu. Jadi seperti itu kalau external link. Jadi teman-teman bisa cek setiap web pasti memiliki slash atau subdomain ya, page atau subdomain untuk lari kemana-mana gitu. Listrik, pembayaran listrik ya sebenarnya ini aja. Mereka bikin tampilan ini. Nah, ketika dibuka kan nge-link juga. Sebenarnya sama aja secara proses sama aja. Kita juga seperti itu gitu kan. Desa, sebentar saya cek dulu tadi desa. Oh, desa 2 yang ini apa ke web. Nah, desa 2 ini ketika tak buka webku gitu ya. Kalau ini di HP bagus teman-teman ya. Nggak kayak gini tampilannya. Nah, ini misalnya Toha Putra gitu. Nah, akan nampilin ini gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman, external link seperti itu ya. Nah, ini kalau balik ya teman-teman bisa ke beranda lagi gitu aja. Jadi sampai sini ada yang ini enggak teman-teman? Saya stop sharing dulu ya. Langsung pertanyaan dulu, ngobrol ke teman-teman lain. Oke, sampai sini dulu. Jangan banyak-banyak. Halo Mas, Ah, Mas mau nanya,
apa namanya, di situ kan ada, tadi kan dijelasin tentang external link. Padahal di situ kan sebenarnya ada, di menunya itu kan ada link juga kan ya. Yang pilihan itu ada katalog, ada link, ada apa-apa gitu ya. Kalau biasanya kan itu link yang dari luar itu kan biasanya tinggal cemplungin aja di link situ kan sama aja kan ya? Sama Atau aja. Ini siapa, Mbak Galuh atau siapa nih yang nanya? Iya, Galuh, Mas. Jadi gini, di builder ya, teman-teman yang harus tahu ini. Di builder itu kan banyak ya, artinya kita banyak apa sih namanya? Banyak pilihan. Jadi ada kalanya kita nggak perlu, kalau nggak web itu nggak terlalu penting, kita bisa nggak perlu web gitu. Maksudnya ketika informasi yang mau ditampilin itu hanya sekedar informasi, sejarah, apa dan apa, builder itu aja cukup. Nggak perlu kita apa namanya maksa untuk ngambil lain. Misalnya kita mau ngambil formnya si Google gitu kan. Artinya kita nggak perlu ngebikin websitenya dulu, terus kemudian kita apa namanya harus mengharuskan kita untuk bikin website gitu, nggak. Makanya itu sesuai kebutuhan dan kemampuan kita tadi itu untuk memahami dulu nih builder mampu nggak gitu dengan apa ya kebutuhan kita gitu. Nah kalau misalnya yang tanya Mbak Galuh tadi, yaitu tadi link itu bisa menggunakan apa tuh tadi fitur link ya, di builder kan ada tuh fitur link, fitur apa tautan. Nah tapi dengan adanya apa namanya, dengan adanya seperti ini, dengan adanya desain seperti ini, maka fitur itu nggak bisa dipakai. Misalnya desainnya seperti ini. Nah ini nih desain di mana kita bisa memanggil data gitu kan. Nah pasti mereka ini di satu yang lain ini pasti punya datanya dulu sebenarnya. Nah, makanya kalau di kasus yang ini saya tuh bikin datanya banyak banget gitu kan. Dari kasus ini datanya udah saya bikin, cuman untuk apa ya, kalau kita API-nya, kalau bahasa mobile native API-nya atau internal link-nya itu ya seperti itu, kita bisa tautkan dari internal bawaan dia, atau kita tautkan dari eksternal, yang kalau memang bawaan itu nggak mampu, terpaksa kita harus tambahin dari eksternal. Dan eksternal tuh nggak harus web. Misalnya contohnya kita kebutuhannya hanya form yang memang formnya si siapa nih, builder nggak bisa nih, harus ada form lain, ada Google Sheet, ada apa yang gratisan tuh masih banyak gitu. Jadi one day kita nggak perlu, kadang ketika kita udah paham betul, kita nggak perlu harus mengadakan web. Kenapa? Landing page ini bisa dibikin tanpa web. Tanpa web ini kita juga udah punya dari builder tuh, landing page-nya itu udah ada gitu. Jadi tergantung kita paham gitu ya, dan teman-teman untuk memahami seperti apa sih builder ini. Nah teman-teman, Mbak Galuh gitu nggak, apa saya salah jawab? Maksudnya Mbak Galuh yang bingung apa nih? Iya ya Mas, modelnya seperti itu sih. Karena kan sebenarnya aku udah pernah pakai Apipa itu Mas. Nah dulunya ya, terus apa namanya, aku tinggal masukin link-link. Tapi kan karena aku juga nggak gitu paham ya, dulunya aku cuma cemplung-cemplungin aja gitu kan. Terus apa namanya, dulunya kan kalau di builder itu kan aku akhirnya bisanya malah ngolah datanya dari Google Drive gitu. Jadi semua bahan aku masukin di Google Drive, mau form dan segala macamnya. Karena kadang ada formnya juga memang di beberapa builder, tapi kadang nggak cocok aja gitu dengan yang kita mau gitu. Kalau Jotform ataupun apa namanya Google Form itu kan spesifikasinya lebih spesifik terus lebih lengkap gitu, Mas. Nggak apa-apa, nanti besok lah. Kalau memang Mbak Galuh kan itu apa namanya, memang kebetulan donasi yang apa yang diamond, jadi memang kita urusin itu, maksudnya. Tetapi buat teman-teman yang lain sebenarnya ngurusin itu bisa gitu, tapi teman-teman harus paham betul dengan konsep, minimal paham betul dari semua fitur. Kemudian makanya sampai training ini mungkin sampai 1 bulan ke depan gitu kan, kalau teman-teman paham nanti builder itu bisa meluas banget. Nih saya contohkan ya, saya mau contohkan misalnya seperti ini. Nah, jadi saya contohkan seperti ini. Nah, ini tadi ya. Nah, di sini ya, teman-teman, kadang kita berpikir bahwa orang nih males. Satu ya, kebanyakan kita nggak tahu bahwa builder itu bisa diakses dengan cuman web aja. Nah, ini yang kadang orang nggak tahu gitu kan. Jadi kalau kita
orang memaksakan orang untuk menginstal Android juga kadang males gitu ya, apalagi lihat HP-HP Android sekarang gampang penuh gitu. Nah teman-teman di sini bisa diganti webnya sendiri, apa domainnya sendiri nanti gitu ya. Saya coba buka. Jadi lebih simple, di-share di WA bisa, di apa-apain bisa kalau anak kampus gitu kan ya. Jadi nah, contohnya seperti ini. Jadi sama betul dengan aplikasi Android-nya gitu. Nah teman-teman kalau misalnya nggak mau pakai builder ya nggak apa-apa. Nanti bisa di apa cinemkan dengan domain teman-teman sendiri. Itu bisa nanti di redirect ke sana. Nah, contohnya seperti ini. Nah ini kalau di HP ini sama banget dengan apa tampilan Android-nya gitu ya. Sama ya memang seperti itu gitu kan. Nah jadi ini salah satu banyak orang nggak tahu yang memaksakan untuk pakai Android gitu aja kan atau iOS. Nah sebetulnya orang-orang kantoran, orang-orang yang fast moving gitu ya, kita buka usaha dan apa males dia teman-teman untuk install gitu, males lah rasanya gitu ya. Nah ketika web ini dijadikan barcode ya, misalnya kita buka suatu restoran untuk pesan silahkan di sini gitu kan. Ini dijadikan QR code kemudian dia scan dan apa gitu, nah, dia bisa langsung ke web kita. Mereka lebih simple itu, lebih suka itu gitu zaman sekarang. Karena ya itu tadi nggak semuanya orang itu suka dengan menginstal aplikasi. Tapi ya itu tadi teman-teman ya harus juga memperjuangkan untuk orang install. Tetapi perilaku orang ini baik di kantor ataupun di umum gitu ya untuk install sesuatu yang baru itu terutama yang agak itu mendang-mending HP-nya itu kan. Nah itu penuh gitu ya. Jadi ini untuk pengetahuan teman-teman bahwa ada internal web app link namanya. Nah, ini web app link. Nah, di sini ada juga landing page-nya langsung otomatis. Nah, teman-teman, di sini ada website builder itu nggak perlu lagi ngebikin landing page gitu ya. Jadi otomatis dia tuh ada landing page-nya sendiri gitu. Sebentar saya coba. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, di sini teman-teman ketika ini diklik ya, khusus domain. Nah, buka situs di sini. Nah, ini ketika saya buka, ini otomatis sudah menjadi landing page sendiri. Jadi teman-teman nanti nggak perlu apa ya, bikin landing page gitu, otomatis nanti teman-teman bisa edit sendiri ini di situ tadi, ya kan? Bisa ngasih-ngasih gini, dan itu masih di builder gitu maksudnya. Untuk kita share ke orang itu bagus banget sih ini. Dan ini benar-benar ini fitur gitu. Ketika saya klik desa, ya lari ke apa namanya, nge-get data yang desa tadi itu. Jadi landing page tapi berfungsi juga ininya. Keren, lumayan keren lah pokoknya. Nah, gitu. Kira-kira itu internal link ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa nanti pelajari. Saya udah bikin apa tutorialnya juga kalau mau diganti-ganti. Ini banyak banget di builder ini, cuman kayaknya perlu waktu panjang juga, minimal sebulan dan intensif atau 2 bulan baru nanti ke depan enak memahami. Oke, Mas, ya. aku tuh lebih tertarik dengan tautan-tautan sih sebenarnya, karena kan kalau Buat ini kan kerja ya ya. memang kita harus belajar sih. Iya buat kerjaan. Nah, Apa namanya? Apa namanya? Aku sih ini loh Mas isinya mau tahu aja sih gitu tautan-tautan yang ada di super apps oh ini iya. bentukannya seperti apa, poin seperti apa, bisa dirubahnya seperti apa, kayak gitu kan ada beberapa kayak form-form juga terbatas kan biasanya beberapa builder kan. Nah, kira-kira itu materinya akan diberikan di training day berapa ya Mas ya? Mungkin besok nggak apa-apa, saya loncat aja kalau memang itu dibutuhkan cepat tautan ya. Training tautan atau link gitu ya, link gitu. Jadi open link gitu langsung masuk ke situ gitu kan ya. Nah, Ya sebenarnya kalau link kan sebenarnya sama sih. Tadi itu juga bisa naut yang kita pelajari tadi itu sebenarnya itu tautan, cuman versi depannya harus ada desain gitu aja sih. Nah, jadi di dalam apa namanya? Di dalam builder itu seperti ini misalnya tautan ya. Tautan fitur lain deh. Nah, kita coba buka.
Ini karena terlalu banyak, ini ada 70 fitur sampel, 30 sampel aplikasi, kemudian sinyalnya agak ini. Nah, ini link atau tautan gitu ya. Nah, ini fitur link atau tautan. Nah, jadi gini, kita coba ke fitur link ya, atau fitur tautan dulu deh. Fitur tautan, di sini ada fitur tautan. Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini, pokoknya namanya tautan gitu aja deh. Nah, jadi Belum keluar tuh Mas gambarnya. oh, belum keluar, iya ya. Sorry. Nah, ini contoh fitur tautan ya, link gitu. Cara ngeliatnya di sini bedain link dan tautan gitu. Nah, ini berarti tautan. Nah, teman-teman di sini kan ada apa sih namanya? Tautan gitu ya. Ketika diklik ada satu open browser, dua custom tab. Custom tab itu dia lari ke apa? Tab new baru gitu. Kalau external app kita langsung lari ke app yang ini, yang dukung kan ada Facebook, ada WA, ada Telegram gitu ya. Nah, ini saya coba pakai WA. Nah, WA-nya misalnya gini deh. Saya tautannya itu ngambil yang mana ya tadi? Saya contohkan di sini. Nah, ini saya ngambil tautan ini. Nah, ketika tautan ini saya ambil dan saya pasang ke sini gitu kan ya. Terus saya backup dulu deh. Nah, ketika ini di sini, saya kurang tahu pakai Bitly itu bisa enggak ya. Maksudnya saya mau ganti tuh. Kalau biasanya kan pakai WA Me itu, WhatsApp Me. Nah, saya coba pakai Bitly, saya cari WA ya. Nah, dia itu pasti akan lari ke WA tersebut gitu, teman-teman. Misalnya seperti ini, WA, bentar ya. Saya cari WA. Nah, sini WA. Nah, dia pasti lari kayak gini nih. Nah, kalau saya chat, ya lanjut gitu kan. Gunakan browser. Nah, gitu. Itu kalau tautan ke eksternal app. Jadi teman-teman ketika bikin order apa klik di sini ya lari ke WA tersebut. Nah, di WA tersebut kan teman-teman bisa ngasih apa kayak nah seperti inilah contohnya kan. Nah, langsung ada kayak gininya sengaja aku bikin gitu ya. Seperti ini. Free training. Nah, teman-teman ini juga bermanfaat banget ketika teman-teman ngebikin suatu order atau apa yang orang itu tinggal konfirmasi ulang lagi ya pakai link tautan tadi gitu kan. Misalnya di kita itu kan ada toko online ya. Sorry, ini bahas toko online. Nah, toko online nantinya juga saya mau update marketplace di sini. Nah, toko online itu kan by Gmail ya. Apanya konfirmasinya terus ketika order ada balasan email gitu. Nah, bikin aja satu fitur di situ konfirmasi order gitu kan. Nah, jadi ketika konfirmasi order teman-teman bisa pakai tautan ini. Nah, kemudian diisi kayak gitu tadi kan. Oh, saya konfirmasi ini dan lain sebagainya. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, mau tanya Pak. Untuk kemarin kan saya ditanya masnya siapa itu lupa saya untuk penyerahan KTP itu loh ya. Oh, ini Sama siapa? untuk Ini Guntur ini siapa? untuk hacker. Yang itu loh, anti hacker tadi loh Oh, sebelumnya itu. Itu kan saya sudah masuk apa saya foto KTP lagi atau gimana? Kan saya sudah ini apa? Oh, Training. ya kalau sudah nggak apa-apa. Oke, sebentar ya, saya tinggal bentar aja. Assalamualaikum Kak. Oke. Jadi apa ya? Itu dari manajemen sih kalau saya ini kan yang training. Jadi masalah KTP memang beberapa kali kita tuh luar biasa ya di attack gitu sih. Cuman ya mengantisipasi dengan adanya kayak gitu oknum yang di Indonesianya itu kan dilempar keluar jasanya itu paling nggak kita bisa manage aja sih. Kalau masalah KTP tenang teman-teman, kita ini perusahaan kok, dan KTP di kita itu kalau melihat database ya itu ada 10.000 dari ojek online, driver gitu kan, kita nggak pernah neko-neko kok. Dan itu kan sudah apa ya, sudah memang privacy polisinya kita sebagai pemegang data. Dan itu kita nggak simpan di web, kita simpan di lokal komputer kita, jadi nggak bisa diakses sama orang. Nggak apa-apa, Galuh. Kalau memang udah ya sudah. Kalau belum ya nggak apa-apa, konfirmasi ulang.
Oh gitu ya. Berarti ini kalau saya ikut training ini apa yang les kemarin itu yang 400.000 berarti nggak usah ya Pak? Nah, Nggak usah itu pakai ini domain. memang kan sebagian free ya, teman-teman. Jadi dari tahun kemarin tuh kita memang adakan free. Nah, teman-teman yang free itu dikenalkan ilmunya dulu gitu, dikenalkan ilmunya, dan ini adalah salah satu metode juga ya buat teman-teman bisnis. Jadi orang itu nggak akan yakin kepada kalian ketika suruh beli gitu-gitu aja gitu ya. Dan orang itu ketika sudah beli, teman-teman nggak urusi, nggak training, nggak apa, mereka juga nggak ada pernah beli dan pasti akan berakhir di situ gitu kan. Nah, makanya di Toha Apps atau di Super Apps Academy ini kita nggak cukup di sini gitu. Kita kasih ilmunya sampai ya secara garis besar teknologi teman-teman tahu, secara praktek tahu, secara nanti garis besar gimana sih cara jadi project manager gitu kan. Kalau kita hire orang itu tahu, dan gimana ngebangun big data. Nah, maksudku dengan ada yang Super Apps Academy itu memang ada yang free yang 14 hari tersebut. Nah, nanti akunnya juga kita nonaktifkan lagi. Kalau mau belajar lagi, ya datang lagi, nggak apa-apa kan, daftar lagi. Artinya secara keilmuan dan fasilitas sebisa mungkin kita kasih free. Nah, bedanya kalau Diamond itu kan ya ada yang basic, ada yang ini, itu bedanya cuma fitur aja. Dan teman-teman lebih apa ya, kalau Diamond ya kita benar-benar asistenkan satu developer untuk membantu dia tuh sampai tercapai gitu kan, dengan apa yang builder bisa mampu semaksimal mungkin ya kita bantu. Kalau nggak bisa ya mungkin kita tawarkan dengan custom tenaga ahli kita gitu teman-teman. Jadi builder ini udah setahun, bahkan kami ini nggak pernah ngiklan sama sekali. Kalau teman-teman tahu, mungkin saya yakin tahu dari YouTube lah. Kalau nggak YouTube, entah dari nggak tahu lagi, kita cuma iklan di situ dan nggak pernah iklan. Dengan adanya itu makanya pingin kita teman-teman tahu ilmu dulu deh, masalah itu gampang gitu kan. Yang trending itu yang di Facebook itu apa ya, Androcheck ya Pak ya? Ini teman kita juga ya, Androcheck, Jasa PP. Nah mungkin Sistemnya kalau sama juga berarti. sama. Jadi gini, ini sistem Siberian. Teman-teman bisa cek Siberian CMS di luar negeri itu. Cuman Siberian itu masih mentah banget ya. Untuk ngebangun data sampai stable, sampai segini, aku tuh perlu waktu 1 tahun. Sehingga apa ya, mateng gitulah ya teman-teman. Kalau berbisnis, kalau nggak kita perusahaan, ya nggak kuat juga sih. Apa ya, kayak capek juga untuk ngurusin bisnis seperti ini gitu. Karena modalnya pasti untuk melengkapi fitur, development, server, testing, sampai production itu mungkin kita butuh 6 bulan. Kalau aku 6 bulan ke sini udah normal, udah stable lah. Itu habis 200 juta lebih lah itu. 200 juta lebih. Dan income itu ya karena itu tadi, niat kami kalau di builder itu sebagai apa ya, sebagai itu tadi big data. Big data kita dikenal, teman-teman kenal produk lain. Nah, kalau ini memang media kita untuk share ilmu, share ya banyak hal. Kalaupun terjadi di situ transaksi, itu kecil banget teman-teman. Nggak masih apa ya. Itulah kadang bisnis big data yang kita kadang nggak masuk akal gitu ya, dengan kondisi kalau teman-teman agensi ataupun itu, teman-teman harus siapkan bahwa satu email orang yang menghubungi teman-teman, baik itu secara gratis, itu sangat luar biasa, harus diapresiasi, harus dibimbing mereka, harus dikasih pandangan-pandangan, dan akhirnya nanti mereka percaya melakukan transaksi. Itu termasuk strategi bisnis. Nah, tapi rata-rata seperti Androjet, Jasa PP memang fokus ke mereka ke bisnis karena mereka digital marketer gitu ya. Kalau kami ya memang in the end memang bisnis, tapi builder ini sebagai jembatan kita untuk apa ya, sharing sebenarnya teman-teman, sharing dulu. Nah, karena kami ini kan memang software house, kerjaan kita apa ya, memang bikin software. Kalau mereka rata-rata memang digital marketer, jadi bagaimana mengolah data, bagaimana jualan, bagaimana mungkin bermanfaat juga. Nah, mungkin seperti itu bedanya builder, makanya builder tuh nggak pernah iklan sama sekali. Kalau Oh iya Pak, saya nanya, untuk API dari YouTube itu tutorialnya sudah dibuat apa belum sih Pak? Kalau sebenarnya sama dengan API Map nih ya, nanti teman-teman ambil aja di sini nih. Kadang saya nggak sempat lagi untuk apa, biasanya aku share gitu. APK, ini saya share aja. Oh itu. Atau V3, kalau YouTube V3. Nah,
Aku share ke grup aja ya. Ini bayar teman-teman. Cuman ya namanya kita semua kita urusin gitu. Nggak apa-apa, pakai aja. Bisa dulu aja. Ini kalau API kayak yang apa namanya? Yang map. Nah ini tinggal masukin aja. Tutorialnya ada semua. Sini. Beda API kayak map dan YouTube tuh beda. Untuk API itu berarti bayar ya Pak ya? Iya bayar. Biasanya. Ya saya yang bayar itu. Kalian enggak. Ya, gitu. Iya. Nah, jadi Ini kemarin kan aku nautin itu di YouTube kan, di channel YouTubeku itu loh Pak, di aplikasi gitu. Iya. Oke teman-teman, yang lain mungkin ada yang tanya. Kalau nggak ada, kita bahas sedikit lagi untuk pengulasan. Kita lanjut. Saya Mas Alip. Siapa Mas ini? Amit Muhali. Muhali. Oh ya Muhali. Iya Mas. Ya Mas. Saya ini udah mau 1 tahun sebetulnya gabung ke tetangga. Ini senior ini. Pak Muhali umur berapa Pak? 40 lebih nggak? 50 ya Pak? 50. Oh gila, luar biasa. Semangat. Saya sedang aja sih Mas. Saya sedang aja gitu. Saya ngoprek-ngoprek di sana Mas. Ngoprek-ngoprek iseng, cuma pengen tahu kok bikin Android itu kok asik gitu ya. Kemudian apalagi ada builder semacam itu, tinggal seret-seret aja lah gitu. Kemudian saya suka bikin yang sederhana, saya bagiin ke teman-teman gitu, tapi nggak saya upload ke Play Store. Iya betul. Hanya saya bagikan, itu aja saya bagi. Terus kemudian ada koperasi yang tertarik gitu, pas ini nanyain, kira-kira bisa nggak bikin absen, karena sekarang kan lagi absen COVID ya. Udah ada loh Pak. Ada ya. Fiturnya absen ada. Makanya ketika saya lihat di tetangga ya, saya aktif di situ, nggak ada gitu kan. Kemudian nggak ada, saya cari-cari gitu. Dan dapat Super Apps ini. Dan pelatihannya ya luar biasa lah, semuanya di open, gratis, diajarin sampai bisa gitu. Makanya saya tertarik gitu. Apalagi fitur-fitur yang ada di Super Apps ini lengkap. Jadi maksudnya saya, karena saya nggak punya basic sama sekali di coding gitu ya, jadi manfaatin di buildernya aja. Saya mau maksimalkan buildernya gitu. Nah gitu. Sorry Pak, saya potong ya, saya kasih penjelasan begini. Saya ini korban masa lalu juga, yang artinya rata-rata nggak tuntas gitu Pak. Dalam suatu project gitu, let's say tetangga sebelah atau yang lain gitu, orientednya itu hanya sales gitu kan. Sorry, saya nggak niat menjatuhkan, nggak. Maksudnya gini, artinya yang saya bangun kebetulan kan saya staf ahli SDM. Jadi orientasi saya dan teman-teman itu ilmunya dulu gitu. Kasih mereka ilmu, kasih mereka ini, kasih mereka something. Builder ini masih banyak Pak. Kalau kita 3 bulan itu nggak selesai. Asli. Dengan yang intensif gini aja, dengan aku yang udah setahun kasih buku, kasih ini belum maksimal. Makanya dengan ada yang tiap hari itu saya sempat-sempatkan pulang dinas itu ngajar gini ya. Artinya gini, umumnya di Indonesia itu memberikan ilmu yang setengah-setengah, kebanyakan ya, atau dibikin panjang biar duitnya banyak gitu kan. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua memang mereka marketing oriented, basicnya bukan teknologi. Nah kenapa saya sampai jelasin semua, bahkan ini loh pandangannya seperti ini supaya teman-teman tahu. Ke depan ketika teman-teman hire IT, teman-teman tahu nih, saya ini mau jadikan teman-teman tuh bosnya atau leadernya daripada suatu project. Saya anggap builder Super Apps ini project. Nah, saya mau bikin orang-orang seperti yang bisa melideri atau yang bisa secara keilmuan. Kalau kita ini secara keilmuan itu mumpuni Pak, nggak cuma tarik ini, padahal triknya masih banyak banget gitu kan. Nah contoh nih seperti ini, nanti saya akan share, ini karyawan saya dari Malang juga nih, Kevin. Dia ngebikin seperti ini Pak. Nah ini ngebikin seperti ini gitu kan, memang tugasnya cuma ngebikin aja. Nah nanti bagian saya yang nge-share gitu kan, ini bisa ditarik, bisa di itu gitu ya. Artinya kita akan ngajari teman-teman dengan cara ini codingnya, ininya diimplementasikan, silakan diganti-ganti dengan cara
modifikasi gitu kan. Kita selalu seperti itu. Nah, seperti itu kan misalnya seperti ini juga kita bikin kan. Nah, rata-rata secara di Indonesia ini dijual, Pak. Mahal ini, bisa 1,5 juta, bisa 2 juta gitu kan. Kalau kami enggak, kami ya pingin bisa dulu aja deh. Bahkan dari tetangga-tetangga itu banyak, Pak, bukan ratusan bahkan lebih belajar di kita, ininya di sana. Ya enggak apa-apa, namanya rezeki itu enggak tertukar gitu kan. Cuman secara ini kalau di Builder Super Apps ilmunya aja deh, ilmunya dulu pokoknya sampai benar-benar teman-teman tuh apa ya, canggih dulu deh, baru nanti bisa ke depan bisnis ini luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau cari duit 3 juta sampai 10 juta dari Builder Super Apps ini bisa, satu aplikasi segitu tuh bisa, tapi teman-teman harus paham dulu konsepnya, betul-betul paham betul. Nah, ke depan itu nanti bisa kita jualan yang keren gitu, bisa. Tapi kalau teman-teman baru sedikit ilmu mau jualan, teman-teman ya nanti nggak punya apa ya, nggak punya power secara technical, kemudian secara tim. Kalau technical nggak bisa, ada nggak support tim di belakang orang-orang IT yang hebat gitu kan. Nah itu kalau ada teman-teman, jadi ketika teman-teman mau jualan juga, mau cari profit di sini, yaitu tadi minimal teman-teman paham dulu konsep-konsep yang ada di sini. Kayak tadi, fitur tautan tuh buat apa? Banyak Pak ini, ada 70. Saya ini mau ngupdate 5 fitur marketplace. Kemudian banyaklah nanti ini tuh mau saya update beberapa hari atau mungkin kalau nggak ini beberapa minggu lagi lah saya update. Nah, agar teman-teman dengan kondisi seperti ini, teman-teman bisa cari cuan gitu kan. Nggak harus beli dulu Pak, misalnya nggak ini, nggak apa-apa. Cari cuman satu dulu, seharga 3 juta, 4 juta gitu kan. Belajar dulu, kasih apanya, kasih contohnya dari belajar yang gratis, deal, nah baru cuan berapa, 6 juta, 7 juta, 10 juta, atau 3 juta. Nah, kalau 3 juta itu teman-teman bisa bikin dari basic, ya itu kan berarti teman-teman ada di situ cuan. Tapi jangan ke situ dulu, jangan nafsu ke situ dulu, tapi kuasailah semua trik dan ilmunya. Itu yang paling penting bagi saya. Pak Mahali juga kan malah saya marahin itu. Mau donasi ke saya, jangan mubazir. Saya bilang jangan. Karena bukan itu. Di sana nggak apa-apa, dilanjut sampai memang betul-betul. Nah, kalau di sini saya jual ilmu. Kalau lah yang sisanya itu adalah bonusnya lah, akun dan lain sebagainya, itu saya nggak itu. Karena lihat kalau teman-teman nggak bisa itu rasanya ya ini gitu kan, bukan itu tujuannya. Kebetulan basic kita training Pak, memang kita people development, staf ahli di apa, disitulah di pemerintahan gitu. Jadi pinginnya teman-teman bisa dulu, urusan itu belakangan. Jadi gitu. Pak Mahali semangat ya, udah. Semangat. Terima kasih Mas Alif. Tapi sebetulnya gini Mas, ya saya senang aja manfaatin yang ada di fitur-fitur yang ada di Super Apps ini kan. Ya sebetulnya sederhana, tetapi manfaat gitu. Seperti saat ini itu ya absensi itu lagi banyak dicari gitu Mas. Kebetulan kan di kantor ada koperasi ya. Offers 15 unique and modern templates for home pages. Select from the multiple pre-made demos with just one click import and clear setup wizard to create an amazing design website. Feel free to customize and rebrand the demos. Jadi dengan fitur yang ada ini mau coba saya kembangkan dulu gitu Mas. Sebetulnya memang cukup menarik dengan adanya coding-coding ini, tampilannya jadi manis, nggak kaku gitu dibanding manis banget Pak, manis. Nggak yang memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Tetapi dengan fitur yang ada itu pun sudah cukup lumayan kalau menurut saya gitu. Makanya saya itu ada tim satu research and development khusus tampilan Pak, namanya Kevin. Seperti ini dia research ini, nanti lapor ke saya gitu kan. Ada sendiri-sendiri timnya. Ya, manis-manis sih bentuknya memang. Iya. Profesional banget lah. Itu makanya. Nah, jadi kalau kita ngomongin fungsional udah bagus, tapi UI itu penting banget gitu kan. UI itu penting. Jadi berkesinambungan lah. Yang penting teman-teman pokoknya paham betul trik-triknya di sini, nanti insya Allah bakalan mudah gitu kan. Jadi gitu, Pak Mahali semangat, udah sepuh 50 tahun ya. Apa-apa Pak, nanti jadi yang punya KFC itu sukses di atas 50 Pak, tenang aja. Amin. Iya, siap. Jadi ngomongin peluang bisnis banyak banget, tapi nikmati prosesnya, pertajam ilmunya.
Siap, nggak siap. apa-apa. Pokoknya itu dulu masalah bisnis itu kalau ngomongin cuan besar banget, Pak. Kalau kita nih di desa ya, ini saya lagi garap web desa di hampir seluruh Sumatera Utara itu ada berapa ribu. Jadi itu nanti teman-teman bisa kerjasama juga gitu kan. Kita sediakan dari OpenSID yang kita udah custom, kemudian diintegrasikan dengan builder. Aduh itu luar biasa tuh. Nah, tapi nanti pelan-pelan kita sampai materi 20 lah, nanti kita arahnya udah ke sana. Yang lain? Ini siapa? Ada yang nanya atau tidak? Kalau nggak ada yang nanya, saya ulas dikit lagi untuk internal link ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke, saya balik ke sini aja. Balik ke suara saya masih dengar ya, teman-teman ya? Jelas, jelas. Siap, saya ulas 10 menit aja lah, atau 5 menit, apa-apa. Nah, jadi gimana cara kita untuk mendapatkan internal link ataupun external link itu kita klik namanya teks ya. Gimana kita cara mendapatkan gambar tadi, teman-teman bisa pakai upload ke happs.co.id. Nah itu, atau teman-teman cari yang lain kalau misalnya suka yang lain nggak apa-apa. Gimana caranya teman-teman ngambil sisi page ya, halaman suatu web, yaitu teman-teman pasti di web itu kalau nggak subdomain ya page setelah slash ini. Jadi teman-teman dalam suatu apps gini bisa diambil macam-macam nih. Nah, gitu kan, bisa diapain, dari internal linknya bisa, dari external linknya bisa. Nah itu teman-teman bisa lakukan itu. Nah caranya yaitu tadi teman-teman bisa di teks untuk mengetahui internal linknya, atau query ya, sebenarnya lebih tepatnya sebenarnya itu query kalau di dalam bahasa ini coding itu. Nah ini di sini ya internal link atau query. Nah teman-teman ketika FB seperti ini ya, nah pasti teman-teman habis ketemu ini lihat source-nya, diambil data offline-nya aja sampai titik 2. Ini caranya. Nah saya mau ambil lagi ya, itu food-nya saya mau ganti sekolahnya saya mau ganti FB sekarang ya. Kalau sekarang sekolah ini saya klik, tahu lari kemana nih? Ke apa ini? Nah, itu ke katalog pro kayaknya, nggak salah. Ini saya hapus dulu. Ini internal link ya teman-teman. Saya ulangi, saya kasih mau ganti yang sekolah. Nah, jadi seperti itu. Sekolahnya mau saya ganti pengumuman FB ya. Sekolah. Nah, sekolah di sini parameternya di sini source code view, step view. Di atasnya berarti sini. Nah, ini katalog pro ya. Nah, ini copy sampai sini di blok, kemudian diklik seperti ini ya. Pastikan nggak merah, kalau merah itu berarti ada yang salah. Ini kita simpan, berarti itu otomatis lari ke FB yang tadi saya buat. Nah nanti cara ngedesain FB supaya kita ganti-ganti pakai CSS itu nanti kita ajarin juga. Nah di sini ketika kita klik sekolah, maka kita lari harusnya ke FB. Belum simpan ya. Oh berarti tadi bawahnya teman-teman, kalau nggak salah ya. Kita coba cek apa di toko tadi. FB mana tadi? Ini belum disimpan. Nah ini FB. Nah nanti kita ganti ini, nanti pakai CSS, nggak apa-apa. Itu internal link. External link kita cari yang tadi, pokoknya pakai href ya. Nah ini bukan yang ini. Yang lanjutannya ada langsung Toha Putranya tadi. Nanti aku share codingnya. Nah ini setelah A tadi, ya A yang ini href sampai sini aja. Udah, ini masuk ke external link. External link bisa kita taruh link Google Form, bisa taruh website, dan bisa taruh page-nya, ditambah lagi apa di sini kan page-nya atau subdomain dan lain sebagainya gitu. Bisa. Nah itu mungkin aku ambil ini aja kali ya. Ini sebenarnya ini yang besar ya teman-teman. Ada codingan satu lagi agak ukuran besar tapi mirip dengan ini sih. Nah ini nanti teman-teman bisa saya share lah. Source ketiga ini.
Itu nanti bisa diganti. Atau teman-teman ingat-ingat aja lah, pokoknya setelah ini kasih ini aja, href, tanda petik ini ya. Ini update-nya saya ganti aja, saya kasih notepad harus ketiga ya. Nah, besok kita bahas tautan link request dari Mbak. Apa? Saya share ke grup code mana tadi. Nah gitu teman-teman, kalau eksternal seperti itu, internal seperti itu, ya teman-teman bisa banyak apa ya, aduh habis baterai, banyak pengetahuan gitu. Materi code ketiga aja, nanti saya save, saya kirim ke grup ya. Masih banyak, code-code-nya itu ada 50. Pelan-pelan aja biar. Nah, nanti cari yang href aja. Nah, kira-kira seperti itu ya gitu. Kalau external link seperti itu, internal link seperti itu. Nah, terakhir teman-teman kalau ingin dapat apa namanya icon yang seperti ini, gambar-gambar icon, teman-teman bisa flat icon. Nah, di sini ya. Aku udah siapin sih. Dulu tak kasih gratis tapi keblokir karena banyak yang login. Ini ya. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini flat icon. Cuman aku ini yang aku nemu bagus, tapi sebenarnya banyak banget. Aku belum explore aja. Ini icon-icon untuk icon di bawah-bawahnya ini. Itu icon-icon di bawah-bawahnya yang tadi itu. Ini bagus icon-iconnya. Nah, teman-teman bisa cari. Dan nggak cuman ini sih, nggak cuman pixel perfect ini. Ini kalau sebulan, kalau yang premium kita bisa ganti warna, ganti apapun. Ini cuman berapa gitu? Cuman 100.000 atau berapa? Biasanya tuh 150. Biasanya saya kasih gratis karena sering keblokir, terlalu sering banyak dipakai orang. Nah, ini untuk ini ya. Untuk icon ini. Atau dia juga bisa diambil URL-nya. Nah, seperti ini. Kalau nggak salah di sini itu juga bisa diambil kalau teman-teman nggak mau apa tadi upload dari sini juga bisa. Ini atau ini nanti teman-teman bisa cek aja. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin materinya kurang lebih seperti itu, udah 1 jam nggak terasa. Kalau yang bingung bisa tanya di grup. Kalau teman-teman ada kebingungan nggak apa-apa, jangan sungkan. Semuanya masih belajar, bisa ditanyakan di grup dan langsung dipraktekkan. Nanti 3 hari sekali atau nanti setelah materi kelima saya melihat hasilnya. Itu kira-kira. Terima kasih. Kurang lebih saya minta maaf kalau ada kurang pas penyampaian, yang jelek dari saya, yang baik itu alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Kalau nggak ada halangan materi 4 kita requestnya Mbak Galuh tadi tentang tautan, kita bahas kupas nanti. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.